Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Statistika. Pada hari ini kita akan membahas terkait penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia materinya, bisa dilihat. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, penyajian data ini kita gunakan salah satunya bertujuan agar mahasiswa dapat memahami penggunaan tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang kita buat jika kita memiliki data dalam bentuk data kuantitatif ya, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi ini bisa bentuknya dua, yaitu bisa bentuknya data tunggal ataupun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, karena yang data tunggal sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, maka untuk pertemuan pekan ini kita akan membahas yang berkelompok. Nah, bisa dilihat dalam bentuk tabel seperti ini. Contoh yang saya berikan di sini ada data, ada frekuensi, ada data tertentu ya. Di sini data pada kelas yang pertama, perhatikan ya. Pada kelas yang pertama kita memiliki angka 41 sampai 45. Nah, kelas yang pertama ini 41 disebut batas bawah, sedangkan 45 disebut batas atas pada kelas pertama. Pada kelas yang kedua, berarti batas bawahnya adalah 46 dan batas atasnya adalah 50. Misalnya, data-data ini kita memiliki frekuensi sejumlah 3 pada kelas pertama, kelas 41 sampai 45 frekuensinya 3, kelas 46 sampai 50 frekuensinya 6, dan seterusnya sampai kelas terakhir frekuensinya 4. Nah, ini jika kita jumlahkan, dari yang pertama sampai yang paling akhir, ini 3 dengan 6, 9 ya, 9 dengan 10 berarti 19, ditambah 2 berarti 31, kemudian ditambah 5, ditambah 4, total semuanya adalah 40. Nah, data ini bisa kita cari tepi bawah dan tepi atas. Umumnya kalau dalam pembuatan data kita hanya memiliki 2 poin ini saja. Nah, ini data dengan frekuensi. Nah, kita tidak memiliki yang tepi bawah dengan tepi atas. Bagaimana cara mencarinya? Berdasarkan data. Jadi berdasarkan kolom data, kita kan kelas pertama memiliki batas 41 sampai 45. Nah, untuk menghitung tepi bawah, di sini kan angkanya 40,5 ya. 40,5 ini didapat dari batas bawah 41. Di sini 41 dikurangi 0,5. Nah, didapatlah 40,5. Sedangkan tepi atas dari mana? Tepi atas dari batas atas. Jadi batas atasnya kan 45 ya. Saya tulis di atas di sini. 45 ditambahkan dengan 0,5. Tambah 0,5 dan diperoleh hasil 45,5. Jadi untuk menghitung tepi bawah didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Untuk tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Saya tuliskan di bawah sini. Tepi bawah dari batas bawah BB ya dikurangi 0,5. Nah, sedangkan tepi atas diperoleh dari batas atas BA dikurangi 0,5. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini berdasarkan tabel yang tadi, yang sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa terdapat interval kelas atau bahasa lainnya banyak kelas. Banyak kelasnya ini sebanyak 6 kelas. Nah, bisa kita lihat di sini. Kelas yang pertama adalah kelas 41 sampai 45. Kelas yang kedua adalah 46 sampai 50. Kelas yang ketiga adalah 51 sampai 55. Kelas yang kedua ini, nah ini kelas yang ketiga sampai dengan kelas yang terakhir
66 sampai 70. Jadi kita peroleh ada 6 kelas dari kelas 41 sampai 45 hingga kelas 66 sampai 70. Dari ini tadi seperti yang saya sampaikan, batas kelas pada kelas pertama adalah batas bawahnya 41, batas atasnya 45. Pada kelas yang kedua, batas bawahnya 46, batas atasnya 50. Pada kelas yang ketiga, batas bawahnya 51, batas atasnya 55. Jadi, masing-masing kelas itu pasti memiliki batas bawah dan batas atas. Masing-masing kelas juga memiliki tepi bawah dan tepi atas, seperti itu. Masing-masing kelas juga memiliki titik tengah. Nah, dalam kasus ini, kelas yang pertama tadi kan batasnya 41 sampai 45. Nah, maka titik tengahnya di sini adalah 48. Dari mana angka 48? Kita bisa menghitungnya dengan cara manual. Oh, ini salah ya. Pada kelas kedua saya menuliskan di sini. Ini kelas kedua ya. Kelas kedua kelas 46 sampai 50 yang ini. Nah, ternyata titik tengahnya 48. 48 dari mana? Kita kalau menghitung manual berarti dimulai dari 46. Ingat, batas bawah dengan batas atas selalu ikut. Jadi 46, 47, 48, 49, 50. Tengah-tengahnya adalah 48. Itu kalau kita menghitung manual. Berarti dengan cara yang sama, kalau kita menghitung kelas pertama yang ini, berarti batas titik tengahnya berapa? 41, 42, 43, 44, 45. Tengah-tengahnya adalah 43. Seperti itu kita menghitung dengan cara manual. Ini bisa kita gunakan kalau jumlah datanya ganjil. Ini kan 41, 42, 43, 44, 45, ada 5 ya. Jadi tengah-tengahnya terlihat dengan mudah. Dan angkanya pun masih sedikit karena hanya 5. Kalau ternyata rentang datanya itu panjang, maka untuk menghitung titik tengah bisa kita hitung dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, seperti ini 48 kalau kita hitung dengan perhitungan berarti dari 46 ditambah batas atasnya 50. Nah, ini dibagi 2. Ditambahkan dulu ya, baru dibagi 2. 46 ditambah 50, 96 dibagi 2. Nah, diperoleh hasil 48. Seperti itu lebih tepat. Yang berikutnya tepi kelas. Nah, seperti yang saya ajarkan tadi, tepi kelas didapat dari batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi kelas atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Nah, yang berikutnya lebar atau panjang kelas. Nah, panjang kelas ini selisih antara tepi atas dan bawah. Dari mana kita peroleh? Panjang kelas ini selalu sama antara kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas terakhir, jumlahnya selalu sama. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau kita manual berarti seperti tadi, 41, 42, 43, 44, 45, ada 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Kalau kita membuat perhitungan dengan cara ini, selisih antara tepi atas dan tepi bawah, berarti kita kurangkan 45,5 dikurangi 40,5, itu diperoleh hasil 5 juga. Harus sama ya, antara kelas pertama panjang kelasnya 5, kelas kedua panjang kelasnya 5, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir itu pasti sama panjang kelasnya 5 semua. Seperti itu. Udah ya, kita lanjut. Nah, kalau kita melakukan sebuah penelitian, umumnya kan kita mempunyai sebuah data. Jika data yang kita peroleh lebih dari 30 data, maka data tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dengan cara apa menyajikannya? Ada beberapa langkah di sini. Di sini saya menuliskan ada 8 langkah. Ini jika diperlukan ya. Jika tidak diperlukan, kita cukup mengambil sampai beberapa langkah saja, tidak perlu sampai 8. Nah, langkah yang pertama ini tentukan besar atau rentang atau jangkauan. Jadi kita bisa menghitung nilai terbesar dari data ya yang kita peroleh. Data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian langkah yang kedua, tentukan panjang kelas. Nah, ini bisa kita cari dari rumus. Bisa dibuka kalkulatornya ya. Di HP juga ada kalkulator yang dalam bentuk log. Jadi
Dilihat di sini log n. Kalau data kita sebanyak 30, berarti n-nya 30. Kalau data kita 40, berarti n-nya 40. Nah, di kalkulator log itu dari kata logaritma. Bisa dicari di kalkulatornya ya, insya Allah ada di sana. Nanti saya contohkan. Langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas C bisa didapat dari L dibagi K. L tadi rentang ya dari langkah pertama, kemudian K ini banyak kelas dari langkah yang kedua. Nah, yang keempat, tentukan batas bawah kelas pertama. Jadi kita tentukan batas bawah kelas pertama dari angka terkecil biasanya, dari X min. Kemudian tentukan interval dari semua kelas, hitung frekuensi. Umumnya langkahnya itu sampai langkah ke-6. Tapi kalau kita mau lebih lengkap, bisa kita lengkapi sampai langkah ke-8. Saya contohkan ya. Nah, ini dia, misal kita memiliki sebuah data sejumlah 40 data, dimulai dari, ini acak ya, jadi kalau kita melakukan penelitian itu kan data yang kita peroleh tidak urut, acak, sehingga agar lebih mudah kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Data ini, jika akan kita sajikan, maka langkahnya 6 langkah tadi minimal. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah kita menentukan rentang dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Kita lihat data terbesar, angkanya berapa ya yang muncul di sini. Nah, terlihat terbesar 26 ya. Coba saya cek, ya betul 26. Nah, di sini. Ini yang terbesar dikurangi angka terkecil. Angka terkecilnya adalah 10. Berarti rentangnya adalah 26 dikurangi 10. Ini 26 dikurangi 10 hasilnya 16. Kemudian banyak kelas, tadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena datanya sejumlah 40 data, berarti N-nya 40 di sini. Nah, kalau menggunakan perhitungan dengan kalkulator, berarti cari terlebih dahulu log 40. Ini log 40 adalah hasilnya 1,6, sehingga kita cari dulu 1 tambah 3,3 kali 1,6. Nah, kalau mahasiswa sekalian bingung, kita kerjakan dulu yang perkalian. 3,3 dikali 1,6, hasilnya nanti 5,28 ditambah dengan 1, sehingga hasil akhirnya adalah 6,28. Nah, karena banyak kelasnya bentuknya pecahan, maka saya buatkan menjadi 6. Nah, ini kemudian untuk menghitung panjang kelas diperoleh dari perhitungan yang pertama, R, dibagi perhitungan yang kedua, tadi K. R-nya kita peroleh 16, kemudian K-nya kita peroleh 6. Hasilnya adalah 2,66. Jadi ini juga kita bulatkan menjadi 3. Jadi banyak kelasnya sebanyak 6, panjang kelasnya sebanyak 3. Nah, berikutnya batas bawah dan batas atas. Yang kita butuhkan hanya batas bawah. Batas bawah pada kelas pertama, kita lihat data terkecil. Tadi angka terkecilnya adalah 10. Nah, dalam hal ini, karena panjang kelasnya sebanyak 3, maka batas bawah dari kelas pertama bisa kita gunakan 10 sebagai angka terkecil, bisa juga 9, bisa juga 8. Sebanyak 3 angka. Dari mana? Dari panjang kelas, karena panjang kelasnya ada 3. Kalau mau aman, saya sarankan menggunakan angka terkecil, menggunakan yang ini, 10. Seperti itu. Biasanya, kalau yang digunakan 10 dengan kalau yang digunakan 9, hasilnya akan berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Tapi secara garis besar, perhitungannya sama, hanya bentuk penyajiannya sedikit berbeda. Itu tidak masalah ya. Jadi, sama saja boleh digunakan batas bawah 10, 9, atau 8. Tapi yang lebih utama gunakan yang 10. Seperti itu. Nah, ini data yang tadi. Jadi tadi sudah kita peroleh ada 6 kelas, kemudian ada interval kelasnya, panjang kelasnya sebanyak 3. Karena ada 6 kelas, kita hitung di sini, benar nggak ya? Tadi batas bawah yang kita gunakan adalah 10. Batas bawahnya 10, berarti panjang kelasnya 3, 10, 11, 12. Jadi yang kita tulis pertama adalah 10 sampai 12. Kelas yang kedua setelah 12, angka setelah 12, 13. Sampai berapa? Sebanyak 3 panjangnya. Jadi 13, 14, 15.
13, 14, 15. Ini kelas yang kedua. Kemudian kelas yang ketiga, setelah 15, angkanya 16. Panjangnya tetap 3, jadi 16, 17, 18. Dan seterusnya, setelah 18, angkanya 19, panjang kelasnya 3, jadi 19, 20, 21. Nah, ini semua sebanyak 6 kelas. 6 kelas. Nah, 6 KLS, 6 kelas ya. Kemudian, ini titik tengah kita cari jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ini tidak apa-apa. Kita boleh langsung ke sini. Tadi menghitung titik tengah dari, ini karena datanya cuma sedikit, manual saja ya. 10, 11, 12, berarti tengah-tengahnya 11. Kelas yang kedua, 13, 14, 15, tengah-tengahnya berarti 14, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung frekuensi, kita hitung dari yang di atas. Kelas yang pertama, rentangnya adalah 10 sampai 12. Nah, kita hitung. Yang angkanya, skornya di antara 10 sampai 12, ini 10, 10, ini 10, 11 termasuk ya, termasuk rentang, 11 termasuk. Kemudian ini, sambil kita hitung ya, biar nggak lupa. 1, 2, 3, 4, ini tadi 5, 6, kemudian ini 7, ini 8, 9. Nah, banyaknya data yang rentangnya di antara 10 sampai 12 sebanyak 9 angka atau 9 data. Yang berikutnya, yang rentangnya di antara 13 sampai 15. Di antara 13 sampai 15, berarti ini 1, ini ya, 2, kemudian ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 data. Ini 8 data. Dengan cara yang sama, semuanya kita hitung, jumlahnya harus sebanyak 40 data, karena kita memiliki 40 data. Cara menghitungnya seperti tadi. Ini kenapa saya coret-coret, agar terlihat yang mana yang sudah terhitung, yang mana yang belum terhitung. Kemudian bagian yang terakhir, nah kolom yang terakhir ini dari frekuensi relatif, bentuknya persen. Nah, persen ini menghitungnya bagaimana bisa ketemu 22,5. Jadi frekuensinya angkanya 9 dibagi jumlah seluruh data, ada 40 di sini. Nah, dibagi 40 dikali dengan persentase 100%. Nah, 100%. Kemudian dengan cara yang sama pada kelas yang kedua, frekuensinya 8, berarti 8 dibagi 40 dikali 100%. Nah, sampai dengan data yang terakhir. 7,5 dari mana? Berarti dari 3 dibagi 40 dikali 100%. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Jadi ini kita sajikan dalam bentuk interval 10 sampai 12, kolom yang pertama, dengan kolom yang ketiga yang paling utama. Sedangkan untuk titik tengah ini jika diperlukan. Kemudian frekuensi relatif juga sama, kita tambahkan kolom ini jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka cukup sampai kolom data dan kolom frekuensi saja. Mudah ya menghitungnya ya. Selamat belajar, selamat mencoba materi ini. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.